Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, yang mana Ustadz akan melanjutkan talaki buku 5 halaman 20 halaman 26. Ya, insyaallah kita hari ini masuk pada halaman latihan ya. Kalau sebelumnya sudah kita hafalkan konsepnya beserta contoh-contohnya, yaitu tentang nun sukun atau tanwin bertemu huruf H ya, dimana hukum bacaannya adalah dibaca jelas ya. Jadi ini halaman 26 ini teman-teman masih sama ya, lanjutan daripada halaman 25. Cuma ini kita masuk pada halaman latihan. Kalau yang sebelumnya contoh ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada contoh bacaannya, terlebih dahulu kita mengulang lagi ya tentang konsepnya ya. Coba perhatikan halaman 25. Baik, perhatikan Ustadz mulai. Setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf H, membacanya jelas ya. Gitu ya. Sekali lagi, setiap huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf H, membacanya jelas ya. Sekarang Ustaz masuk ke halaman 26 latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baris yang pertama. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Ya, pertama yang dibaca jelas adalah nun sukun bertemu huruf H ya. In huwa. Jadi tidak terlalu panjang ya tekannya. Jangan sampai kita membaca in huwa. Salah ya. Karena setiap huruf nun sukun atau tanwin ya, bisa jadi nun sukun atau tanwin bertemu huruf H ya, dibaca jelas. Jadi in huwa ya. Illa ya. In huwa illa, la-nya panjang karena lam alif. Zik ya. Di sini juga hati-hati ketika kita bertemu dengan huruf kaf yang harokatnya adalah sukun, maka dia tidak dimatikan seperti zik. Tidak ya, tapi dia ada udara yang keluar. Zik ya. Rullil alamin. Dzikrul lil alamin. Ainnya panjang karena fathahnya fathah tegak. Kemudian mim bertemu dengan ya sukun dan kemudian posisinya waqaf. Kita panjangkan berapa teman-teman? 4 ketukan atau 4 hitungan. Contoh seperti in huwa illa dzikrun lil alamin ya. 4 min ya, pakai 4 hitungan. Baik, Ustaz ulangi lagi. In huwa illa dzikrun lil alamin. Baik, selanjutnya baris yang kedua. Fariqum minhum wa hum mu'ridun. Fariqum minhum wa hum mu'ridun. Fariqum minhum wa hum mu'ridun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi fariqum min yaitu qa karena dia itu tanwin ya, dhammatain bertemu huruf mim yang bertasydid mim, maka dia bacaannya adalah mendengung.
Kemudian setelah itu ya jadi fariqum ya. Kemudian minhum, nun sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Ya, selanjutnya mim sukun bertemu huruf wawu juga dibaca jelas. Ya, minhum wahum. Jadi jangan sampai lama-lama di sini dalam mendengungnya. Hati-hati karena dia tidak mendengung. Jadi minhum wahum. Ya, selanjutnya baru membaca mendengung. Ya, mu'riduna. Ya, latihan juga dalam membaca huruf ain yang harokatnya adalah sukun ya. Jadi jangan sampai kita menghasilkan bacaan memantul tapi mu'riduna. Ya, baik, Ustaz baca ulang. Fariqum minhum wa hum mu'riduna. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya baris yang ketiga, illa an tattaqu minhum tuqah. Ya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Yang pertama illa, la-nya panjang. Di atas perhatikan teman-teman ada seperti layar. Nah, ini panjang 5 hitungan ya. 5 itu illa, 5 sampai 5 itu hitungan. Kemudian anta, nun sukun bertemu huruf ta itu bacaannya adalah mendengung ya. Kalau kita sebelumnya bacanya samar anta. Jadi bukan anta, tidak, tapi dia samar. Jadi antara nun sukun dengan huruf ta kita berada di tengah-tengah ya. Jadi bukan beratkan nun sukun. Jadi nun sukunnya sudah tidak terdengar karena dia bacanya samar anta ya. Kemudian tattaqu, panjang bertemu dengan wawu sukun. Minhum ya, nun sukun bertemu huruf ha itu dibaca jelas. Minhum tuqah, mim sukun bertemu huruf ta juga dibaca jelas. Minhum tuqah. Jangan sampai ya teman-teman di sini membaca dengung ya, salah ya. Di sini jelas. Kemudian tuqah kita baca panjangkan, tuqah 4 hitungan ya. Jangan sampai baca tuqanta ya, salah ya. Di sini kita sukunkan. Satu ulangi lagi, illa an tattaqu minhum tuqah ya, seperti itu. Selanjutnya baris yang keempat, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa ya. Kullama, ma kita panjang satu ayun ya karena ada alif. Ruziqu ku juga panjang satu ayun. Minha, nun sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Kemudian ha-nya panjang. Min thamarati ya, nun sukun bertemu huruf tha dibaca samar ya, dibaca samar. Nun sukun bertemu huruf tha. Min thamaratir rizqa. Kemudian sini jangan sampai kita membaca samaratin tapi dia langsung masukkan ke huruf ra. Samaratir rizqa. Qa-nya kita panjangkan satu ayun ya. Jangan sampai rizqan ya, tidak ya, tapi samaratir rizqa ya, seperti itu ya. Ustaz baca ulang. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa ya. Baik teman-teman, Ustaz lanjut baris yang kelima.
kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kullu, ya, bertemu dengan lam yang ada terdapat tasdid, maka kita membaca tekan kullu. Kemudian syai'in, ya, syai' jangan dibaca melambung, syai tidak ya, tapi langsung syai'in halik. Ya, kemudian sini tanwin atau kasratain bertemu huruf ha, maka dibaca jelas. Nah, sama seperti ini kan tema kita nun sukun atau tanwin. Ya, jadi tanwin bertemu huruf ha, maka dibaca jelas. Halikun illa wajha. Ya, kemudian halikun kaf harokatnya dhammatain bertemu alif juga baca jelas. Illa wajha, illa wajha, Nah, di sini baru dibaca pantul karena jim ini termasuk huruf yang pantulkan ketika dia harokatnya itu sukun. Ya, wajha langsung kita sukunkan ha, wajha bukan wajhahu ya. Satu lagi. Kullu syai'in halikun illa wajha. Selanjutnya baris yang ke-6. Kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ya. Kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Yang pertama kafnya panjang satu ayun, rin juga panjang satu ayun, mi ya. Dhammatain bertemu huruf mim dibaca mendengung. Kemudian nun sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Minhum. Selanjutnya mim sukun bertemu huruf ya juga dibaca jelas. Minhum yas. Ya, jadi jangan lama-lama ya. Minhum yasma'una kalam Allah. Ya, yasma'una kala la panjang satu ayun. Kemudian lafaz Allah kita panjangkan 4 ketukan. Kalam Allah. Seperti itu ya. Satu ulangi lagi. Kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Selanjutnya baris yang ke-7. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Pertama wa kula, la-nya panjang, lam alif. Minha nun sukun bertemu huruf ha dibaca jelas. Ha-nya kemudian dipanjangkan satu ayun. Ragadan. Ya, di sini ragadan. Sini fathatain bertemu huruf ha dibaca jelas. Ragadan haitsu syi'tuma. Pertama huruf, ini bedakan antara huruf tha dengan shin. Tha dengan shin. Haitsu syi'tuma. Ya, seperti itu ya. Saya baca ulang. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Selanjutnya yang terakhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Baik, Ustaz jelaskan. Man nun sukun bertemu huruf alif dibaca
jelas. Man amana minhum. Kemudian nun sukun bertemu huruf ha juga dibaca jelas. Nah, baru selanjutnya mim sukun bertemu huruf ba, itu dibaca apa? Dibaca dengung. Minhum, ya gitu ya, dengung. Billahi wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Alif a-nya panjang karena fathahnya fathah tegak. Nah, baik teman-teman, sekali lagi Ustaz baca. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Baik teman-teman, alhamdulillah seperti itu talaki dari Ustadz halaman 26 buku 5. Insyaallah setelah ini kita masuk pada bab selanjutnya. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah sebelum setorkan ke Ustadz, terlebih dahulu adalah kalian menandakan ya mana yang bacaan mendengung dan mana yang bacaan panjang. Kalau seandainya bacaannya mendengung, kalau seperti fariqum mi, ya di sini kalian menandakan dengan tanda bulat ya atau lingkar. Kemudian in huwa illa, la-nya kan panjang, kalian tanda panah. Nah, setelah semuanya ditanda, baru teman-teman membaca minimal atau paling kurang 3 kali semuanya nih. Ya, 3 kali. Setelah itu disetorkan ke Ustadz dengan cara setiap barisnya diulang 3 kali menggunakan 3 nada. Ya, seperti yang Ustadz contohkan tadi. Ya. Ya, jadi 3 nada. Contohnya in huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, seperti itu teman-teman ya. 3 nada dan diulang 3 kali baru selanjutnya. Nah, sampai terakhir ya, begitu terus. Oke, baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja talaki dari Ustadz buku 5 halaman 26 ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.